Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para ibu jamaah pengajian rutin setiap Senin sore di Masjid Jami' Nurul Yakin Ciumas, yang mudah-mudahan para ibu jamaah sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita anugerah nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, terutama nikmat tersebut kita gunakan untuk mengaji. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali pengajian kita pada kesempatan sore ini, kita awali dengan melantunkan nazam zikir al-asmaul husna. Semoga dengan keberkahan nama Allah yang baik tersebut, hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bismillahi bada'na walhamdu li rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffaru ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adalu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafuru ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafidh ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib
ya wasi'u ya hakim ya wadudu ya majid ya ba'ithu ya syahid ya haqqu ya wakilu ya qawiyu ya matin ya waliyu ya hamid ya muhsi ya mubadi'u ya mu'idu ya muhyi ya mumitu ya hayyu ya qayyumu ya wajid ya majidu ya wahid ya ahadu ya samad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awal ya akhir ya zahiru ya batin ya wali muta'ali ya barru ya tawwabu ya muntaqimu ya afu ya ra'ufu ya malik malikal mulki idzal jalali wal ikram ya muqsitu ya jami' ya ghaniyu ya mughni ya mani'u ya adar ya nabi'u ya nur ya hadi ya badi' ya baqi ya warid ya rashidu ya sabur azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir ang sayyiatina wastur ala uyubina wajbur ala naqsanina warfa darajatina wazidna ilman nabi'a wa rizqa wasi'a halalan tayyiba wa amalan salihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairi qarribna ani syarri ba'idna wal qurba rajauna akhiran nilnal muna balik maqasidana wa qadi hawaijana walhamdu li ilahina alladzi hadana salli ala taha khalilur rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman nas'alukal ijabah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Halaman 2 paling atas. Masih membahas tentang anjuran mencari ilmu, belajar dan mengajarkannya, serta keutamaan ilmu orang alim dan penuntut ilmu. Ini supaya kita semakin bersemangat dan termotivasi dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, dunia itu terlaknat. Terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali mengingat Allah dan apa yang membantunya orang alim dan pelajar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Baik, satu dulu. Para ibu jamaah sekalian rahimakumullah, dunia itu memiliki kata yang sama dengan adna atau dana. Bukan dana artinya uang. Dana, adna artinya rendah atau bawah. Sesuatu yang rendah jika dibandingkan dengan akhirat. Karena hakikatnya kehidupan yang abadi dan bahagia adalah kelak di akhirat. Namun bukan berarti kita melupakan dunia, tidak. Dunia adalah tempat kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dunia adalah tempat kita untuk menanam kebaikan yang nanti hasil dari kebaikan di dunia itu akan kita tuai, akan kita panen ketika di akhirat. Yang dimaksud dengan dunia itu terlaknat adalah kesenangannya yang membuat manusia tertipu daya. Itulah yang terlaknat. Dunia, kita sholat menggunakan baju, itu dunia. Baju atau mukena atau kain menutup aurat kita aslinya itu duniawi. Tapi ketika kita gunakan menutup aurat, hal duniawi tersebut bisa bernilai pahala karena digunakan untuk menutup aurat. Pekerjaan menutup aurat itu mendatangkan pahala. Tidur juga sebenarnya kegiatan duniawi. Ini ada dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ya, beliau menyebutkan berapa banyak orang yang melakukan amal duniawi, tapi karena bagusnya niat, maka amal duniawi tersebut bernilai pahala. Tidur duniawi, kegiatan duniawi, aslinya sifatnya hukumnya mubah, boleh. Tapi ketika ibu niatkan tidur di siang hari, ibu tidur kecapean karena sudah berjibaku, ya, berjibaku di dapur, berjibaku nyuci pakaian,
mengurus harta suami dalam arti rumah, mengelola dapur, ketiduran. Ketika masak diniatkan supaya anak-anak bisa tumbuh kembang sehat, ibadah kepada Allah kuat dalam kondisi yang sehat prima. Itu niat tersebut baik dan bernilai ibadah. Ibu tidur di siang hari niat ittiba, mengikuti sunnah Nabi, di mana Nabi seringkali tidur siang, qailulah di siang hari. Eta mareksa memeh johor atau sabada johor, yang penting tidak mengganggu kewajiban. Nabi melakukan itu, kita niat mengikuti sunnah Nabi, kebiasaan Nabi, dapat pahala ya, karena kata Nabi, man ahya sunnati, siapa orang yang mengikuti sunnahku, menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh ia telah mencintaiku. Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, ada dia itu bersamaku di surga. Selalu niatkan karena Allah, niatkan mengikuti sunnah Nabi. Terus ibu niat tidur di siang hari, tidur amal duniawi, tapi ketika ibu niatkan supaya nanti malam bisa tahajud, niat pahala. Walaupun kemudian tehudang petingna gitu ya, tapi sudah niat tidurnya itu supaya nanti malam bisa ibadah gitu. Nah, itu tidak terlaknat. Jadi awalnya mungkin duniawi, tapi kalau diniatkan yang baik ya bisa bernilai akhirat. Dunia kesenangannya yang menipu daya. Makanya cingkah hade orang dipaparinan naon wae ku Allah, diberikan anugerah apapun harus dijadikan bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat 185 surat Ali Imran, Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kesenangan kehidupan dunia itu menipu daya. Menipu daya. Dunia itu kesenangannya seperti kita mengejar bayang-bayang, bayangan. Mengejar kesenangan dunia seperti mengejar bayang-bayang ya, seperti kita mengejar bayangan kita. Kalau kita mengejar bayangan kita tidak akan dapat, tapi ketika kita balik kanan, kita berlari, maka bayangan itu akan mengikuti. Sudah, kita menuju Allah saja dengan mengejar kebahagiaan akhirat. Dunia kesenangannya mal'unatun, terlaknat, terkutuk, karena bisa menipu daya. Mal'unun ma fiha, terlaknat apa yang ada di dalamnya. Illa, kecuali ada yang tidak terlaknat di dunia ini. Apa? Zikrallahi, mengingat Allah. Salat mengingat Allah. Dalam setiap ibadah pasti mengingat Allah. Maka ibadah-ibadah yang isinya zikrullah itu tidak terlaknat. Berarti apa saja kegiatan yang kita lakukan kudu selalu mengingat Allah. Makan saja disuruh apa? Ingat kepada Allah dengan minimal baca bismillah. Minimal bismillah tuh kata Nabi. Syukur-syukur doa. Ibu kumpul arisan, diawali dengan zikir, minimal bismillah, minimal al-fatihah, ditutup dengan kifaratul majlis. Itu kalau kumpulan bukan pengajian. Karena kumpulan bukan pengajian, bisa jadi ada potensi dosa, gibah, ngomongkan batur, iya, ngomong yang tidak benar, ada unsur fitnahnya, ada unsur menuduh tanpa bukti. Maka kita tutup dengan kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kifarat majlis. Komo kongres kawangkong teu beres-beres, geus arek
cengkat sudah mau bubar, itu gimana itu teh, jadi begini, ya udah nanti gimana nanti aja, udah cengkat, tapi itu bagaimana, hayu terus, ngarana kongres ngawangkong, itu beres-beres. Maka zikir kepada Allah ditutup juga dengan zikir kepada Allah, insya Allah tidak akan terlaknat. Setiap sesuatu yang isinya diisi dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, sadar teh dari kata sodrun, dada. Padahal apa yang dimaksud di balik dada? Hati, artinya hatinya selalu eling, nyambung, koneksi kepada Allah. Zikir itu tidak terlaknat. Karena apa? Selalu tersambung kepada Allah. Yang tidak tersambung, nyata tadi tertipu daya oleh kesenangan duniawi. Wa ma walahu, dan apa yang membantunya, apa saja urusan yang ada kaitan dengan zikir. Zikir itu tidak harus nyebut zikir, tapi juga perbuatan yang selalu ingat kepada Allah. Wa aliman, dan yang tidak terkutuk adalah orang alim, orang yang punya ilmu, orang punya ilmu, orang yang alim, yang senantiasa ingat kepada Allah. Di surah apa itu? Di surah Fatir ayat 28 kalau tidak salah, ya. Ayat 28 ada firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Alhamdulillah. Innama, sesungguhnya, yakhsyallah, yang takut kepada Allah, boga rasa iman, boga rasa sieun, takut kepada Allah, min ibadihi, di antara hamba-hamba Allah. Siapa? Al ulama'u, adalah para ulama. Jadi ulama itu bukan sekedar punya ilmu, tapi ilmunya yang senantiasa tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat ke Allah, akhirnya takut kalau melakukan hal yang jelek, apalagi yang dosa. Itu alim, bukan sekedar punya ilmu doang. Sekarang kalau pengen tahu, pengen punya informasi, pengen dapat wawasan, gampang, tinggal ketik di internet, betul nggak? Tapi yang namanya ilmu manfaat dan barokah, itulah dihasilkan melalui proses belajar, mengajar, mengaji, gitu. Nah, maka yang dimaksud alim ini, ya orang yang alim, berilmu, dia punya rasa khosyah, takut kepada Allah. Saya pernah diceritakan, ada riwayat begini tentang keutamaan melihat orang alim. Apa untungnya sih melihat orang alim berilmu? Kalau melihat orang alim membuat kita ingat kepada Allah, membuat kita ingat untuk mengerjakan syariat, ketaatan, itulah yang berpahala. Kalau misalnya hadiran, ustadznya ganteng, misalnya gitu ya, ya bukan berarti bukan ingat kepada Allah atau gitu mah, karena syahwat. Di Bangkalan itu ada seorang waliullah terkenal, ya, Mbah Holil Bangkalan. Itu dulu ada kisah maling, terjadi rek maling gara-gara ngelihat wajah beliau, karena ingat kepada Allah, jadi sieun. Ya. Seorang alim tuh begitu, ya, karena alimnya zikir selalu kepada Allah, mengingatkan kepada Allah supaya ingat kepada, mengingatkan kita supaya ingat kepada Allah. Lain karena ganteng nak gitu. Ya. Sudah dipastikan kalau ustadzna ganteng mah rame itu hadirna, biasana gitu ya. Tapi kita bukan karena itu, karena ilmunya dan sesuatu tersebut mengingatkan kita kepada Allah. Melihat wajahnya teduh, apa yang menjadi pesan dan tutur katanya, selalu ingat kepada Allah. Karena kata Imam Ghazali, ilmu yang manfaat dan barokah, dalam kitab Bidayatul Hidayah ya, ilmu yang disebut ilmu manfaat itu ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah. Maka namun ngaji, hadir pengajian, ilmunya tidak ada, tidak membuat ingat kita kepada Allah, kemungkinan besar itu
tidak akan hasil ilmu manfaat dan barokah. Wa muta'alliman, yang tidak terlaknat siapa lagi? Pelajar, orang yang berusaha terus belajar. Saya meskipun hari ini menyampaikan ilmu, saya terus belajar. Sebab apa? Ketika akan menyampaikan sesuatu berupa ilmu, saya buka-buka lagi, mutolaah deui, membuka pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan. Kalau saya tidak membaca lagi, atau seorang guru tidak mau alias malas buka-buka kitab, buka-buka buku, rek ngomong naon, ya. Karena dari itu pentingnya mutolaah. Mutolaah itu dari kata tola'a. Naon tola'a? Tola'al badru alaina, telah terbit bulan purnama. Tola'a itu terbit. Jadi mutolaah teh Bu, menerbitkan, memunculkan deui ilmu. Saya mau ngaji apa nih siang ini? Saya buka heula. Minimal setengah jam dibaca. Kadang kalau di kendaraan, misalnya di mobil, saya dengerin. Kadang kala rekaman ini atau dulu saya pernah bahas ini, saya didengerin lagi. Oh ini ya, oh ini. Maka ibu juga nanti kalau di rumah iseng-iseng cari di YouTube Gustaki Nurul Yakin, ya. Pasti muncul tuh video-video ngaji kita di masjid rutinan kita yang sudah sekian tahun itu. Nanti ibu bisa dengarkan lagi. Anu boga HP mah pasti aya YouTube lah ya. Gitu. Supaya apa? Supaya manfaat. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Afdhalus shadaqati an yata'allamal mar'ul muslimu ilman thumma yu'allimuhu akhahul muslima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling utamanya sedekah adalah orang Islam yang belajar ilmu kemudian mengajarkannya kepada saudaranya muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdolus sodakoh, pang abdolna sodakoh. Pan orang tersebut pura bereye, senang memberi, sodakoh namanya. Ingat, sodakoh itu bukan sekedar yang materi. Dulu kita pernah bahas apa perbedaan zakat, infak, sodakoh. Zakat itu secara bahasa artinya membersihkan, menyucikan. Secara praktek bisa, ya, zakat itu umumnya dengan harta, dengan materi. Kalau sodakoh, pemberian yang sifatnya bisa materi, bisa immateri, atau bisa materi berupa uang, barang, apapun itu, bisa non materi. Seperti ada hadis, tabassumuka, senyummu, fi wajhi akhika, pada wajah saudaramu, terutama saudaramu yang sedang kena musibah, senyummu itu sodakoh, ya, laka sodakoh, untukmu bernilai sodakoh. Artinya kita punya teman kena musibah, ada masalah, kita hibur dengan senyum kita, itu bernilai sodakoh. Tapi lamun aya nu menta, Bu, saya 3 hari belum makan. Ibu bisa memberikan materi, makanan atau uang, tapi ibu malah memberi senyum, lain gitu eta mah. Hayu ini bersenyum. Nya lain gitu. Ya. Konteksnya, keadaannya lain dalam keadaan konteks gitu bukan, tapi menghibur senyumnya. Ya. Dan ada kepada siapa kita senyum, ulakat yang listrik gitunya. Nah, sodakoh tidak selalu materi, tapi juga non materi, ya, termasuk senyum, gitu ya. Termasuk ini adalah seorang muslim yang belajar ilmu kemudian mengajarkan kepada saudaranya. Maka ibu punya anak
ibu modalin dengan ibu modali untuk sekolah, untuk belajar, apalagi ibu keluar rupiah, itu sodakoh. Anak ibu belajar, itu sodakoh. Sodakoh dengan apa? Dengan tenaga. Emangnya gampang bu sekolah? Nggak gampang. Anak-anak ibu sekolah nih, dari pagi sudah berangkat 6:30, masuk jam 7. Kalau SD rata-rata keluar jam 11 mungkin, SMP rata-rata jam 2 siang. Berarti dari jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, katakanlah 6 atau 7 jam. Dia harus sekolah, dia harus belajar, mikir, nggak gampang. Itu juga bagian dari perjuangan. 6 tahun di SD atau MI, 3 tahun SMP atau MTS, 3 tahun selanjutnya MA, SMA, SMK. Luar biasa 12 tahun. Cantang tuh pinter ya tadi. Karena ayat kedul nah biasa ujian. Itu luar biasa. Kalau dihitung rupiah, sudah berapa rupiah yang keluar. Itu perjuangan. Ditambah lagi mengajarkan. Ibu belajar. Saya saja di sini dari 2009 sampai sekarang berapa tahun? Kalau 2009 19 10 tahun. 20 21 22 23 15 tahun. Qur'annya baru surah Yusuf, alhamdulillah. Bahkan ada yang sudah tamat duluan. Maksudnya berpulang ke rahmatullah. Ya, ada yang diwisuda duluan gitu ya. Ya emang begitu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan sampai 30 juz beres. Entah berapa tahun lagi. Saya tambah 20 tahun saja sudah 60 tahun. Ibu buah masih ayah, buah masih tas ayah. Yang paling penting itu perjuangan, dan itu abdulus sodakoh. Pang abdul sodakoh ayyata'allamal mar'u al muslimu ilman. Seseorang yang belajar, thumma yu'allimuhu akhahu al muslima, kemudian mengajarkan kembali ilmu tersebut. Saya yakin diantara ibu belajar tajwid dari dulu, ada lembarannya, diajarkan lagi. Itu adalah sodakoh yang paling utama. Sodakoh apa? Ilmu. Jangan kira mengajar itu gampang. Maka saya datang ke sini pun niatkan untuk apa? Untuk bersodakoh sedikit yang saya miliki dari Allah. Karena hakikatnya yang kita miliki tidak banyak. Makanya tadi diawali ucapan ucapan malaikat ketika diminta untuk menyampaikan apa yang diajarkan oleh Allah. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidaklah kami memiliki ilmu illa kecuali ma'alam tanah, ilmu yang telah engkau ajarkan kepada kami. Jangan sombong boga ilmu saeutik aslinya kita. Maka ajarkan kembali. Yang memudahkan kita mengajarkan, termasuk saya hari ini, itu Allah. Saya nggak bisa apa-apa. Maka saya selalu mengatakan di awal setelah amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jangan jumawa, kita bisa ini bisa itu. Maka kalau ada yang minta diajarkan, ajarkan. Kita ini nggak punya apa-apa, semuanya titipan dari Allah. Tapi yang kita miliki sedikit ini supaya manfaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadati wa khairukum wa khairu dinikum al wara'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah, dan sebaik-baiknya agama kamu sekalian adalah sifat wira'i. Hadis riwayat Imam Tabrani. Baik para ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kata baginda Nabi, keunggulan keutamaan ilmu dibandingkan ibadah itu lebih baik ilmu. Loh,
Kok begitu? Nah, ini jangan salah paham. Kita memang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku, kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku, kepada Allah. Cuma kepada siapa kita beribadah itu adalah wilayah ilmu tauhid. Maka kita belajar ilmu tauhid tentang siapa yang kita sembah. Siapa? Allah. Tentang makrifat kepada Allah, ilmu itu adalah ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu keimanan. Tentang bagaimana cara beribadahnya namanya ilmu fiqih. Nah, ilmu tauhid, ilmu fikih, sama-sama ilmu. Inilah modal supaya kita beribadah dan mengenal Allah, yakni modalnya adalah ilmu. Maka ilmu itu kenapa disebut utama? Karena kita tidak bisa ibadah kalau tidak didasari dengan ilmu. Nabi pernah ditanya amal apa yang paling utama? Apa diantaranya? As-salatu fi waktiha, atau ada yang mengatakan as-salatu fi awwali waktiha, salat di awal waktu atau salat di waktunya. Misal anak ibu sedang sekolah, kalau sekolah belajar biasa ada waktunya. Sedangkan zuhur, waktu zuhur sering bergeser-geser. Sekarang saja 11.41. Anak ibu baru istirahat sholat zuhur jam 12. Di tengah-tengah proses pembelajaran ngong suara azan. Ya. Mana dulu beresin belajar atau langsung sholat? Kalau ngelihat dari utamanya adalah sholat di awal waktu, fadilah. Tapi jangan lupa, itu belajar, itu tolabul ilmi, bukan fadilah tapi faridoh. Apa faridoh? Keparduan. Dalilnya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu, belajar adalah sebuah keparduan. Cuma bertekad. Kata gurunya misalnya, anak-anak sudah ada azan berkumandang, ya, kita dengarkan dulu. Beres azan, anak-anak kita bereskan dulu kegiatan belajar sampai pukul 12 sesuai jadwal. Ya, karena lamun sholat heula balik deui beres. Ya, lila deui kana waktu. Kita bereskan dulu pembelajaran ini sampai pukul 12, setelah itu kita istirahat sesuai jadwal untuk sholat, misalnya begitu. Tapi kita bertekad, ngazam, tidak akan melewatkan dari akhir waktu gitu. Seperti ibu, apalagi kalau ibu di tengah jalan, aduh sedang diangkot, sudah datang waktu zuhur atau waktu asar, ngazam, tekad, ya Allah saya sedang di jalan, saya akan mengerjakan sholat setelah saya tiba di lokasi dengan tanpa mengakhirkan waktu sholat. Kecuali ibu di perjalanan, sedang perjalanan, ada banyak dispensasi keringanan, eta marek di jamak takdim, jamak takhir, qasar dan sebagainya, silahkan. Ya, artinya banyak kemudahan. Atau mau sholat di rest area, itu ada banyak kemudahan. Ini mah contoh tadi belajar. Belajar itu tolabul ilmi itu hukumnya faridoh. Apa faridoh? Keparduan. Sedangkan tadi sholat di awal waktu sifatnya apa? Fadilah. Apa fadilah? Keutamaan. Dahulukan mana antara keutamaan dan keparduan? Dahulukan keparduan gitu. Contoh lagi, ibu punya anak, punya mantu dokter bedah, ngong suara azan, ya udah heula deh misalnya, maut atuh misalnya kalau ditunda. Nah, ini menjaga kehidupan manusia sifatnya apa? Paridoh atau padilah? Paridoh, wajib, fardu, nyawa orang ini. Tapi sholat di awal waktu sifatnya fadilah, tapi bukan berarti menyepelekan waktu. Kalau sedang tidak sibuk, sedang tidak ada hal yang sangat mendesak, ya dahulukan sholat. Ini mah dalam kondisi
dalam keadaan tertentu yang mendesak. Awas, bukan berarti menyepelekan waktu. Utamakan tetap sholat 5 waktu kalau itu tidak bertemu dengan sesuatu yang mendesak. Mendesak tadi contoh-contohnya. Nah, kenapa keutamaan ilmu dianggap lebih baik dari ibadah? Karena dengan ilmu kita bisa beribadah. Wa khairu dinikum al-wara'u, dan sebaik-baiknya hal dalam agama, sesuatu praktek dalam agama yang paling baik adalah apa? Al-wara', wiro'ite apik. Karena diantara inti dalam kita beragama adalah kudu berhati-hati dalam menerima apakah ini halal ataukah haram atau minimal syubhat. Kudu waro. Naon waro teh? Apik. Apa apik? Hati. Seperti ibu usia yang sudah senior, tong disebut kolot, senior ya, yang sudah sepuh. Saya yakin ibu sangat apik dalam hal makanan, betul nggak? Naon apik teh? Hati. Tidak sembarangan, tidak sembrono, henteu padu wae. Ibu-ibu mungkin di usia seperti sekarang 55 ke atas tidak minum minuman yang bersoda, betul nggak? Bersoda karbonasi namanya, seperti merek-merek tertentu tuh yang dikocok ada busahnya. Saya yakin ibu tidak makan itu. Bahkan yang pedas pun sudah dikurangi, betul nggak? Maaf, misalnya apa yang pedas-pedas ya, pakai sambal yang pedas ya. Atau ibu mungkin mengurangi yang namanya nasi putih. Yang punya riwayat penyakit gula, saya yakin diabetes, nasi putih dibatasi. Karena ibu kolesterol, gorengan dibatasi. Tepung saja, apalagi sesuatu yang pakai apa, pengembang, bagi yang punya penyakit ya dibatasi. Yang punya penyakit lambung saja, buah, tidak semuanya buah dibolehkan, betul nggak? Buah yang ada unsur apa itu, yang bisa menimbulkan penyakit lambung, nangka boleh nggak? Hah? Yang justru bagusnya singkong misalnya. Itu menunjukkan contoh apa? Contoh apik, wiroi, waro, apik, gitu ya. Nah, dalam agama hal yang paling penting diantara sekalian praktek dalam agama adalah prinsip-prinsip dalam agama, diantaranya adalah waro. Kalau agama kita tidak mengajarkan waro, saya ngomong juga sembrono paduae ya, asbun asal bunyi misalnya. Ibu sebagai orang tua kepada anak-anak, kalau tidak waro, tidak ada apik, mungkin ibu sembarangan dalam bicara, dalam berbuat. Paduae ngomong teh ya. Seorang ayah, seorang kepala rumah tangga, kepala keluarga, kalau dia tidak apik dalam mencari nafkah, maaf, semua pekerjaan diambil, yang haram juga diambil. Tapi karena ada unsur, ada prinsip apik, waro, maka alhamdulillah kita semua terjaga. Seperti halnya apa yang masuk ke dalam tubuh kita, kita seleksi, kita filter, kita saring. Tidak semuanya masuk ke dalam tubuh. Ada yang ngasih, oh enggak ini mah nggak dimakan ya, dikasih kacang, kan nggak mungkin gitu ya. Makanya ada orang dikasih kacang mete, enak amat, ternyata bekas nenek-nenek, dikasih silver queen, diambil coklatnya, kacang tadi engkeun gitu ya. Nah, maka dari itu para ibu, waro itu penting. Apa waro artinya? Apik, hati-hati. Nah, itulah para ibu jamaah sekalian rahimakumullah, orang alim juga adalah orang yang apik, hati-hati. Mari kita bacakan Fatihah untuk yang sedang sakit ya. Termasuk juga mohon ridho ikhlas karena Allah. Istri saya juga sudah hampir mau sebulan sakit. Mohon doanya dengan keberkahan Al-Fatihah, semoga Allah Ta'ala sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, dan Allah berikan kesabaran, kekuatan lahir dan batin dalam melewati ujian tersebut. Semuanya juga yang sakit, diantara jamaah kita mungkin ada yang sedang diuji dengan penyakit, semoga Allah berikan kesembuhan dengan segera, sehat seperti sedia kala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti liman dakhala fi baitil kiram wa ila jamil arwah wal jasad sahih syahadat.
Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alamin hamdan yuafi ni'amika fi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala nuril anwar as-sida as-siratal yaqil agil mutahibabil yasar sayyidina maulana Muhammadin mukhtar wa alil abar wa sabil akhyar adada ni'amil dhali. Allahumma shfi mardana wa shfi marda abaina wa ummatina wa azwajina wa zawjatina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli dawa'in taqabbala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih ahlana qarawati lana fi dinina ma'al qadri unta wa dzakara subhanallah ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.